Shalom anak-anak semuanya yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi, puji Tuhan. Kita hari ini berjumpa lagi dengan Kak Tari, Kak Dewa. Ya, yang main musik kita akan bersama-sama bersukacita di Sunday School Kids Worship Rumah Penjunan. Hari ini kita akan bersama-sama bersukacita. Yuk kita yel-yel dulu yuk. Kids Worship, sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Yo semuanya bangkit berdiri. Ya, kita mau bersama-sama memuji Tuhan ya. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Sekali lagi. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat, kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go! Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk memulai Sunday School kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong kami dan memberkati kami hari ini. Kami bersukacita sebab Allah sudah bangunkan kami dan kami bisa bersama-sama sekalipun di tempat masing-masing. Tuhan tolong ya, supaya kami fokus, kami tetap bersukacita di dalam mengikuti Sunday School ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan berkati kami semua yang melayani dan semua anak-anak bersama para pendamping di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita masih lanjut ya Sunday School kita. Kita masih mau bersukacita, mau menyanyi bersama-sama. Hidupku ini bukan milikku lagi, tapi Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menuntun kita untuk melakukan yang baik. Waktu kita mau melakukan apa saja, kita tidak lagi semaunya sendiri, tapi seperti apa yang Tuhan mau. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Hidupku ini bukan milikku lagi. Oke Kak Dewa. Ya semuanya. Ya. Oke. Ya semuanya kita memuji Tuhan. Hidupku ini ya bukan milikku lagi, melainkan Kristus yang diam di dalamku. Oh, oh.
Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak boleh duduk. Sekarang kita semuanya akan bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang beri kita hidup, yang beri kita nafas, yang beri kita makanan, beri anak-anak berkat-berkat Tuhan. Ada yang dapat mainan, ada yang bisa bermain dengan mainan-mainan yang lama, yang banyak yang Tuhan sudah berikan. Semua kita mau bersyukur. Ada yang sakit, yang diberi kesembuhan oleh Tuhan. Kita berterima kasih. Tuhan yang selalu ada dengan kita. Waktu sedih, waktu senang, waktu hatinya tidak tenang, Tuhan selalu ada. Yuk sama-sama kita mau berterima kasih kepada Tuhan dengan memuji Tuhan. Saat sedih, jika sedih Dia ada, jika senang Dia ada. Bersama memuji Tuhan ya anak-anak. Tuhan yang selalu ada dengan kita ya. Jika sedih Dia ada, jika senang Dia ada, sekalipun Tuhan Yesus memberiku Yesus, terima kasih ya. Tuhan sudah berkati kami, Tuhan sudah tolong kami, untuk kami bersama menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kami bersama keluarga kami, terima kasih Tuhan beri kami kekuatan saat kami sedih, saat kami senang, saat hati kami tidak tenang. Tuhan selalu ada dengan kami. Terima kasih Tuhan sudah menjagai kami selalu. Terima kasih sudah menolong kami selalu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang tolong kami waktu kami sakit, tolong kami waktu kami takut. Terima kasih Tuhan. Apa yang menjadi keperluan kami, Tuhan perhatikan, Tuhan dengarkan, Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami bersyukur, kami menyembah Tuhan. Amin. Anak-anak, waktunya sekarang kita untuk belajar firman Tuhan. Yuk semua murid-murid Tuhan,
Siapkan Alkitabnya, kita cinta Alkitab, kita mau jadi murid Tuhan. Semuanya berdiri ya, peluk Alkitabnya ya anak-anak. Ku mau jadi murid Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami ya, kami mau dengar firman-Mu. Mari kita berdoa untuk dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih waktunya sekarang kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami ya supaya kami fokus, supaya kami mengerti firman Tuhan, dan Tuhan mengajar kami untuk melakukannya. Tolonglah, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Kita jumpa lagi. Kita sekarang akan belajar firman Tuhan ya. Oke anak-anak, sudah disiapkan kan Alkitabnya? Semuanya sudah siap jadi murid Tuhan. Oke, hari ini kita mau bersama-sama belajar. Kak Tari dan anak-anak semuanya, kita akan belajar tentang pentingnya belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus beritahu kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya, bagaimana kita harus membaca firman Tuhan dan melakukannya. Wah, Tuhan Yesus kasih contoh anak-anak. Yuk dengarkan ya dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Tuhan mau kasih tahu buat kita gimana ya kita itu harus membaca firman Tuhan dan memperhatikannya. Yuk kita bersama-sama ya, perhatikan. 1, 2, 3. Oke. Setiap orang yang mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh. Kenapa? Sebab rumah itu didirikan di atas batu yang kokoh. Di atas batu yang kokoh. Jadi sekalipun ada banjir, sekalipun turun hujan, ada angin badai melanda, rumah itu tidak roboh. Lalu Tuhan bilang begini, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya sama seperti orang bodoh, kata Tuhan. Ia mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rumah itu roboh dan hebatlah kerusakannya. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar. Belajar untuk apa? Belajar melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus mau Kak Tari, Papa Mama, Opa Oma dan anak-anak semuanya mendengar firman, baca firman. Betul. Mendengar firman itu baik. Membaca firman Tuhan itu baik. Tapi kalau hanya membaca saja, tidak mau melakukannya, Tuhan bilang kita seperti seperti ini rupanya.
seperti orang ini. Gimana? Kalau seperti ini, hidupnya sama seperti orang yang kedua. Bangun rumah di atas pasir. Anak-anak pernah main di pantai? Ada pasir? Seru kan main di pasir? Anak-anak bangun rumah-rumahan, bikin rumah-rumahan dari pasir. Terus tiba-tiba dari laut datang biur, ombak, biur gitu. Apa yang terjadi? Rumah-rumahannya gimana? Hancur. Membangun rumah di atas pasir juga sama. Waktu ada angin membawa ombak itu terus bergulung-gulung. Kalau pasir itu kena air pasti akan surut. Surut, ikut airnya. Kalau dasar pondasinya rumahnya ikut air, ya rumahnya roboh. Tuhan bilang robohnya itu hebat banget kerusakannya. Hebat banget kerusakannya. Berarti sungguh-sungguh rusak. Rusaknya hebat banget. Sangat rusak. Sudah gak bisa lagi diperbaiki anak-anak. Gak bisa ditempati lagi. Kalau memperbaiki dibuat lagi, ulang lagi. Tapi mau bangun rumah di atas pasir. Ternyata waktu Kak Tari, anak-anak, papa mama, opa oma kita belajar firman, hanya baca aja. Tapi Tuhan kasih perintah nih. Carilah Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah. Melakukan semuanya cari Tuhan dulu ya. Jadi kalau bangun tidur, yang dicari dulu apa ya? Kerajaan Allah, kebenaran Allah. Apa itu kebenaran Allah? Berdoa, baca firman Tuhan. Waduh, tapi ini kan hari Minggu, Kak. Yeay, hari Sabtu Minggu itu kesempatan anak-anak dapat bonus dari papa mama main handphone. Jadi bangun tidur, apa yang anak-anak cari dulu? Kebenaran Tuhan, apa handphone dulu? Handphone dulu dong Kak, kesempatan. Ya toh? Anak-anak, kalau hanya membaca Alkitab tapi tidak melakukannya, hidup kita akan rusak. Hidup kita akan kacau. Anak-anak jalan keluar ketemu teman, terus diajak, hehe seru loh, mangganya tetangga kita matang-matang, yuk kita ambil. Iya ya, seru juga, yuk kita ambil yuk. Ikut, rusak hidup kita. Kita mabar yuk, main aja, main terus. Lama-lama matanya jadi rusak, sakit anak-anak. Kebanyakan main gadget, kebanyakan main handphone. Apa godaan dunia ini? Anak-anak bisa melihat gambar-gambar yang Tuhan gak suka, gambar-gambar yang jahat, film-film yang buruk, yang ngajak berantem, yang ngajari jadi pemenang, tapi pemenang untuk mengalahkan orang lain, mengalahkan adik sendiri, mengalahkan papa mama. Waduh, bahaya. Hidup kita jadi kacau, hidup kita jadi rusak kalau hanya mendengarkan, tidak mau melakukan firman Tuhan. Tuhan berkata begini, kalau anak-anak, kalau kakak-kakak guru sekolah minggu, semua hamba-hamba Tuhan, papa, mama, opa, oma, gak hanya baca firman tapi melakukannya. Hidupnya tuh kayak orang bijaksana loh. Bijaksana, cerdas. Orang yang bersikap dengan benar. Sekalipun ada godaan, ada angin, hujan, ada banjir, dia tetap tegak. Yuk, kita curi mangga tetangga. Enggak ah. Enak loh. Enggak, Tuhan bilang enggak. Nanti Tuhan berkati papa mamaku, aku bisa diajak jalan-jalan, papa mamaku bisa belikan aku mangga yang banyak dan manis. Karena Tuhan pasti berkati aku. Enggak akan ikut-ikut. Ayo mabar dong. Enggak, aku hari ini nontonnya cukup 1 jam saja. Sudah aku pakai nonton 1 jam. Sudah cukup, nanti mataku rusak. Kan tubuhku ini bait Allah. Aku enggak mau merusak tubuhku. Halah, sekali-sekali. Enggak. Karena kata firman Tuhan, aku harus menggunakan tubuhku dengan benar. Kata firman Tuhan, aku harus melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan. Jadi bijaksana kan, bisa menolak yang jahat kan, bisa menolak tipu muslihat, gaya, rayuan orang-orang yang merusak hidup kita. Yuk kita pergi yuk, kita ninggalin aja. Mamamu marah-marah, minggat aja.
Apa tuh minggat? Ninggalin rumah? Gak usah, biar aja mamamu kapok. Nah, tuh saran jahat. Oh enggak, mamaku marah memang karena aku salah. Aku nanti mau minta maaf sama mamaku. Good, to be good kids. Jadi anak yang baik. Anak-anak, jangan hanya mendengarkan firman Tuhan saja ya. Dilakukan ya. Hari ini kita belajar menjadi to be good kids. Jadi anak-anak Tuhan yang baik yang melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan harus didahulukan. Firman Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan, anak-anak harus lakukan. Anak-anak, kalau anak-anak terus melakukan firman Tuhan, salah satu contoh lagi Kak Tari mau kasih tahu. Kalau misalnya temanmu lagi nakalin kamu, gangguin kamu, terus temanmu yang lain bilang, kita hajar aja dia. Kita bikin dia nangis. Dia sudah bikin hatimu sakit kan? Hajar aja. Kalau anak yang gak mau lakukan firman Tuhan, gak ingat apa kata Tuhan, harus mengampuni, harus mengasihi, dia yain aja. Oke, boleh. Aku juga kuat, aku juga bisa. Ayo kita ajar dia. Tapi kalau anak yang melakukan firman Tuhan, dia ingat, Tuhan bilang, aku harus mengampuni ya. Oh no, aku gak mau. Aku mau mengampuni. Nanti Tuhan akan ajar dia. Aku akan mengasihi dia. Saat kita melakukan firman, kita menjadi orang yang bijaksana. Hidup kita nggak akan seperti rumah yang dihancurkan angin dan banjir. Kita akan berdiri kokoh. To be good kids. To be God kids. Menjadi anak baik, menjadi anak Tuhan yang baik. Oke kids, God bless you ya. Yuk kita sama-sama berdoa, minta tolong kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan tolong kita menjadi pelaku-pelaku firman ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih ya. Tuhan sudah tolong kami hari ini. Tuhan berkati kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan tolong kami menjadi anak-anak yang baik. Tuhan Yesus berkati ya. Supaya kami ingat firman yang sudah kami dengar, firman yang sudah diajarkan kepada kami mau lakukan agar kami berdiri kokoh, kami nggak ikut-ikut rayuan orang berbuat dosa. Tuhan jaga kami ya, berkati kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah beribadah, kami sudah bersekutu melalui Sunday School online. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa biarlah pujian penyembahan kami Tuhan berkenan, dan kami juga sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami lakukan dalam hidup kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman yang baik Tuhan. Tolonglah kami. Berkati juga Kak Tari sudah bercerita. Biarlah Engkau terus berkati hamba-Mu dalam pelayanan, dalam aktivitas hari lepas harinya. Biarlah Allah terus menambah-nambahkan urapan hikmat kuasa Allah kepada hamba-Mu. Berkati juga sudah melayani hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami sekarang akan menaikkan siap syafaat kami. Kami berdoa untuk semua anak-anak Sunday School. Biarlah Engkau berkati dalam aktivitas seseharinya, dalam sekolahnya, dalam pergaulannya, dalam pergaulan di masyarakat, dengan teman-teman, di lingkungan rumah. Engkau berkati. Jauhkan dari hal yang buruk, jauhkan dari pergaulan yang buruk. Biarlah anak-anak Sunday School boleh menjadi saksi bagi semua teman-teman mereka. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidup mereka. Di sekolah, nama Tuhan juga dimuliakan melalui nilai-nilai yang mereka dapatkan, sehingga sungguh memberi yang terbaik kepada Tuhan. Berkati semua anak-anak Tuhan, berkati juga kesehatannya, jauhkan dari segala sakit penyakit, dari virus-virus, dari apa saja yang ada di sekitar, sehingga mempermudah anak-anak terkena penyakit. Biarlah Kau jauhkan Tuhan Yesus dari anak-anak Sunday School. Kami juga berdoa untuk orang tua, berkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam tanggung jawab lepas hari. Biarlah Allah memberikan kesehatan, kekuatan, bertanggung jawab didik anak-anak dengan baik, dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa saat ini untuk semua anak-anak Sunday School yang mungkin sedang sakit. Engkau berkati, Engkau sembuhkan dari sakit-sakit yang ada. Biarlah kuasa Allah yang ada itu melawat mereka, menyembuhkan mereka dengan sempurna, sehingga anak-anak boleh kembali beraktivitas dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa saat ini juga untuk bangsa negara kami. Engkau berkati bangsa negara kami dalam cuaca yang hari-hari ini sangat ekstrim, panasnya Tuhan. Engkau berkati, biarlah semua kami, anak-anak Tuhan, boleh dalam kondisi baik, sehat, dilindungi Tuhan dari
penyakit-penyakit karena ekstrimnya cuaca hari-hari ini, Tuhan Yesus. Berkati juga pemerintahan kami, dari pusat sampai daerah, biarlah Allah memberkati mereka, memberikan mereka rasa takut akan Tuhan, memberikan mereka kesadaran bahwa Tuhan itu ada, sehingga berhati-hati dalam bersikap, berhati-hati dalam melakukan semuanya, karena mereka tahu bahwa Tuhan melihat mereka. Tolonglah ya Tuhan, pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus berdoa untuk ibadah Sunday School yang ini, yang setiap minggu masih boleh ada. Biar Engkau berkati Kak Tari yang melayani dengan kekuatan Tuhan, boleh terus melayani Sunday School ini. Biarlah hikmat Tuhan terus ditambahkan kepada hamba-Mu dengan kekuatan yang sempurna kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Kami akan mengakhiri persekutuan kami. Kami akan kembali beraktivitas. Anak-anakku, lakukan aktivitasmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, puji Tuhan, Sunday School kita sudah selesai. Oke. Anak-anak selamat beraktivitas, selamat berlibur bersama dengan keluarga ya. Dan tetap jaga kesehatan, besok sekolah. Oke anak-anak, yuk kita tutup Sunday School-nya. Sunday School. Kid worship, Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. God bless you. Bye-bye. Yosua 3 ayat 9. Lalu Yosua berkata kepada bangsa Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Makasih, shalom. Salam teman-teman, sekarang hafalan Yosua 3 ayat 9. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mau ayat hafalan Yosua 3 ayat 9. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mau ayat hafalan Yosua 3 ayat 9. Berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarlah firman Tuhan Allahmu. Terima kasih.